Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP pada Microsoft Excel, atau cara cepat dan mudah memahami fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini merupakan video tutorial saya yang ke-48, dan pada pembahasan Microsoft Excel ini merupakan part 7 atau bagian ke-7. Sebelum dilanjutkan, dibantu dulu subscribe, like, dan share video ini. Jika sudah mensubscribe, dibantu like dan share. Jika belum, saya doakan segera mensubscribe video ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru berikutnya. Ikutilah video ini dari awal sampai akhir sehingga bisa memahami isi dari video ini. Oke, saya mulai saja tutorial ini. Di sini saya akan terangkan dulu mengenai HLOOKUP dan VLOOKUP. Yang pertama, HLOOKUP. HLOOKUP merupakan fungsi membaca tabel lain secara horizontal. Rumus dasarnya HLOOKUP buka kurung lookup value titik koma, kemudian dicari tabel bantunya, kemudian di indeks atau di kolom keberapa, kurung di enter ya. Itu cara menggunakan HLOOKUP, berarti tabel bantunya secara horizontal. Kemudian yang kedua, VLOOKUP adalah fungsi membaca tabel lain secara vertikal. Rumus dasarnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kemudian cari tabel bantunya, dan di baris atau kolom keberapa posisinya berada. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan nanti cara penggunaannya menggunakan langsung praktek di Microsoft Excel. Oke. Yang pertama, saya klik dulu Microsoft Excel. Dan saya buka file yang pernah dibahas sebelumnya, tugas Excel ya. Nah, kali ini tutorialnya membahas tentang fungsi dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu mengenai VLOOKUP. Nah, di sini VLOOKUP merupakan fungsi pembacaan tabel secara vertikal. Artinya kita memiliki tabel bantu, dan untuk mengisi tabel utama nanti datanya dibaca dari tabel bantu. Seperti ini tabel utamanya, yang ini tabel bantu. Nah, untuk mengisi nama barang, harga barang, nah ini diambil dari yang tabel bantu. Artinya jika nanti memiliki banyak nah, lebih tepatnya menggunakan tabel bantu ini bisa menggunakan VLOOKUP atau boleh juga nanti menggunakan HLOOKUP ya. Oke, saya contohkan cara mencari nama barang ya. Nah, rumus awalnya sama dengan VLOOKUP. Nah, ini wajib ya. VLOOKUP boleh menggunakan huruf besar atau huruf kecil ya, atau biar senada saya gunakan huruf besar juga ya. VLOOKUP. Nah, buka kurung. Sekarang yang dicari adalah nama barang berdasarkan kode ya, kode barang. Kemudian di sini kodenya 01, maka buku ya. Jadi langkah pertama kita cari di kode barang di tabel utama. Kemudian kita mengacu ke kode ya, kodenya langsung ke K001.
sekarang berada di baris ke-18 C ya, C18. Jadi saya tulis menggunakan dikunci ya, di string ya, string C string 18. Nah, berarti sekarang dia dimulai di kolom C baris 18, kemudian berakhirnya di sini ya, berakhir di kolom F baris 27, berarti sampai ya titik 2 string F string 27. Nah, sekarang sudah dikasih batasan ya dari C18 sampai ke F27. Nah, kemudian titik koma yang diambil di kolom kedua, makanya dibuat sekarang di titik komanya koma 2 ya. Sekarang kita mengambil nama barang ya, enter. Kemudian untuk berikutnya tinggal ditarik ke bawah. Nah, berhasil ya, seperti itu untuk mencari nama barang. Kemudian harga barang juga sama ya, dari kolom tabel bantu. Acuannya tetap di kode barang ya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, diklik K001 di C5, kemudian dia menuju ke sini ya, C18, maka dibikin string C string, ini diketik ya, 18 sampai ya, sampai ke sini lagi ya, string F string 27. Nah, sekarang harga berada di kolom ketiga, 1, 2, 3, jadi titik koma 3, enter. Kita masuk ya, ada yang salah logikanya, dicek lagi. C5 string C string 18 ya, C string 18 titik 2, kemudian string F string 27, benar ya. Kemudian di sini harga barang berada di kolom ketiga, harusnya ini benar ya, cuman dicek lagi, coba ulang lagi nih, ada yang tinggal ya, VLOOKUP-nya ternyata P-nya tinggal, koma 3, enter ya, benar ya. Tadi kesalahannya P-nya tinggal, ditarik ke bawah. Nah, selesai ya. Kemudian jumlah terjual juga masih menggunakan fungsi VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, diklik K001, kemudian string C string 18 sampai string F string 27, maka komanya nih hitung lagi 1, 2, 3, 4 ya, koma 4 ya, kurung. Nah, terjualnya 10 ya. Jadi kalau ada banyak kondisinya, misalnya kodenya 1000 kodenya ya, tepatnya menggunakan tabel bantu VLOOKUP ya, karena kalau menggunakan logika if tidak bisa menampung sampai ratusan kondisi ya. Misalnya ada 1000 kode, kalau pakai if agak susah ya, nanti pembacaan datanya kadang-kadang ada yang tidak tepat. Tapi kalau menggunakan tabel bantu VLOOKUP itu biasanya datanya terbaca dengan cepat ya. Ini sisa barang rumusnya itu berarti jumlah stok ya dikurang 10 jumlah terjual ya, tarik ke bawah, dibikin ya, sisa barang sama dengan jumlah stok dikurang jumlah terjual. Kemudian uang masuk
sama dengan jumlah terjual dikali harga barang. Nah, di sini rumusnya sama dengan harga barang dikali jumlah terjual. Nah, gitu ya, itu menggunakan VLOOKUP. Berarti cukup mudah ya. Kalau nanti datanya ini banyak, tepatnya menggunakan VLOOKUP ya. Boleh HLOOKUP, boleh VLOOKUP. Setelah ketika penggaris S ya. Nah, oke. Kemudian saya masuk lagi ke HLOOKUP ya. HLOOKUP ini adalah fungsi membaca tabel lain secara horizontal. Kalau tadi kan vertikal V ya, sekarang secara horizontal. Saya contohkan tabelnya hampir sama ya, sama dengan yang tadi, cuman tabel bantunya berbeda ya, horizontal seperti ini. Oke, saya contohkan juga untuk mencari nama barang, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, diklik di K001 C5 ya. Nah, sekarang C5 ini tujuannya kemana? Tujuannya ke D17 ya, di sini ya, ke kode pertama. Berarti string D string 17. Nah, sampai ke kolom M ya, M20. Berarti string M string 20. Nah, sekarang yang diambil adalah 1, 2 yang kedua ya. Berarti dia ada pada baris kedua. Enter. Benar ya. Kemudian harga barang juga sama, menggunakan HLOOKUP. Diklik kode barang, kemudian dia mencari ke D ya, di sini string D string 17 sampai ke M ya, titik 2 string M string 20. Nah, sekarang cari yang baris ketiga. 1 kan kode, 2 nama, 3 harga ya, koma 3. Ada yang salah ya, dicek lagi. M sekarang yang dicari adalah harga barang, berarti sama dengan HLOOKUP C5 string D string 17, string D string 17 di sini ya, sampai ke string M string 20 titik koma 3. Kira-kira kesalahannya di mana? Dicek lagi, di enter lagi. Kenapa isinya 3? Berarti di sini ada kesalahan ya. Saya cek lagi atau diulangi lagi ya rumusnya ya, biar kelihatan salahnya. HLOOKUP, buka kurung, diklik C5, kemudian dicari ke string ya, D string 17 sampai string M string 20 1, 2, 3 ya, 3. Nah, ternyata masih ada yang salah ya. Rumusnya sama dengan HLOOKUP, buka kurung, diklik K001, kemudian dicari ke D ya, string D string 17, karena ini di D17 ya, sampai titik 2 string M string 20 titik koma 3 ya. Kenapa 1, 2, 3? Kenapa dia 3? Karena harga berada di baris ketiga. Nah, pas ya.
5.000. Kemudian jumlah terjual sama juga HLOOKUP. Jangan salah ketika, kalau tinggal hanya nggak bisa kebaca ya. Berarti pengetikan harus lengkap ya. Diklik lagi C5, kemudian dia menuju string D string 17 sampai string M string 20 di koma 4. Benar ya, 10, 6 ya. Tarik ke bawah. Kemudian sisa barang juga sama dengan stok. Jumlah stok dikurang jumlah terjual ya. Uang masuk sama dengan harga barang dikali jumlah terjual. Kira-kira seperti ini ya cara menggunakan fungsi dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Bedanya dengan logika if, pada fungsi tabel bantu ini bisa menggunakan banyak kondisi ya. Artinya jika nanti datanya memiliki kode yang sampai ratusan ya, mungkin sampai 1000 atau lebih, nah itu lebih tepatnya lebih cepat menggunakan tabel bantu. Boleh menggunakan HLOOKUP, boleh menggunakan VLOOKUP ya. Oke, demikian saja, semoga bisa dipahami dan diingatkan lagi dibantu subscribe, like, dan share. Bagi yang belum subscribe, saya doakan segera subscribe video ini untuk kemajuan video-video berikutnya. Berkata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.